Oke, selamat pagi siswa-siswi Komasian. Untuk video pembelajaran ini bisa dianggap juga sebagai persiapan untuk ulangan terakhir ya sebelum PAT di ulangan bab 4 tentang Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Video ini adalah video persiapannya. Di isi video ini nanti tentang pembahasan 10 nomor yang video scribe kemarin. Jadi kemarin namanya video scribe. Itu yang dua video tersebut ada 10 soal kan waktu itu. Nah, ini Pak dicoba bahas ya supaya kalian juga ada tercerahkan gitu. Ada TV dulu ya. Muncul. Kita langsung bahas ya. Nomor 1. Soalnya adalah mengenai perundingan antara Belanda dan Indonesia di awal kemerdekaan berlangsung lancar atau tidak, jelaskan. Lancar apa enggak ya? Jelas nggak lancar lah ya, tidak lancar. Kenapa? Karena kedua belah pihak memiliki keinginan yang saling berlawanan. Antara Belanda dan Indonesia punya kepentingan yang berbeda ya jelas. Belanda pengennya menguasai lagi, Indonesia pengennya merdeka. Buktinya dari mulai perundingan awal di Jakarta hingga perundingan Hock-Velow, kedua belah pihak saling menolak usulan dan keputusan. Ya, bahkan perundingan Hock-Velow tidak menghasilkan keputusan final. Ya, keputusan finalnya baru di perundingan Linggarjati antara Van Mook dari perwakilan pihak Belanda maupun Sultan Syahrir pada waktu itu jadi Perdana Menteri saling memberikan usulan tapi saling menolak juga. Dan finalnya di perundingan Linggarjati kedua belah pihak ya secara resmi menyetujui hasil perundingan Linggarjati tersebut. Oke. Pasca perundingan Linggarjati atau Linggar ya. Kalau Linggarjati itu menurut informasinya adalah plesetan dari Belanda yang mengingkari, melanggar istilahnya. Jadi Linggar dijadikan Linggar. Nah, sampai sekarang orang-orang mengetahuinya Linggarjati seperti itu. Langgarjati lah istilahnya. Tapi kalau di daerah sana ya awal mulanya memang namanya Linggajati ya. Lingga dan Jati. Pasca perundingan Linggarjati maupun Renville, pihak Belanda tidak begitu juga mematuhi persetujuan. Padahal dua perundingan tersebut ini sangat merugikan pihak Indonesia, terutama terkait wilayah. Ya. Perundingan Linggarjati juga bisa merugikan dalam hal politik, misalnya Sultan Syahrir yang menjadi Perdana Menteri, kepala pemerintahan yang memimpin perundingan Linggarjati ini harus lengser dari kursi kepala pemerintahan pasca perundingan Linggarjati. Begitu juga pasca perundingan Renville. Perdana Menterinya pada masa perundingan Renville, Amir Syarifuddin juga harus lengser. Karena perundingan-perundingan yang mereka laksanakan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat ya, melalui partai politik. Karena partai politik yang pada waktu itu ada kan inginnya ya Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, yang sesuai lah. Tetapi pasca perundingan wilayah Indonesia semakin sempit, semakin kecil. Ya. Jadi tidak lancar ya. Lanjut nomor 2. Jelaskan mengenai peran serta negara lain atau dunia internasional dalam kemerdekaan Indonesia. Perannya seperti apa? Ya, kita lihat dulu. Di sini ada Inggris ya. Karena di soal ini maksudnya adalah peran di dalam kemerdekaan atau di dalam mempertahankan kemerdekaan. Periode mempertahankan kemerdekaan kan dari tahun 1945 sampai 49 ya. Jadi sudah jelas Inggris yang pada waktu itu menjadi wakil sekutu sini terlibat juga. Memang Inggris ini ada konflik ya dengan Indonesia karena secara tidak langsung mau tidak mau Inggris ya akan bersitegang dengan rakyat atau pejuang Indonesia karena kedatangan Inggris di sini diboncengi oleh sekutu, diboncengi oleh Nika seperti itu. Akhirnya mau tidak mau Inggris harus menjadi penengah antara Belanda dan Indonesia dalam penyelesaian konfliknya. Gitu. Pasca perundingan Linggarjati, Inggris, lalu ada negara-negara lain di sini Amerika, Mesir, Afghanistan, Myanmar, Arab Saudi,
India dan Pakistan ini mengakui kedaulatan atau mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahwasanya Indonesia merupakan sebuah negara yang merdeka. Ya. Lanjut, selain pengakuan kedaulatan, ya, pengakuan kedaulatan saja tidak cukup karena setelah perundingan Linggarjati, Belanda tetap melakukan tindakan-tindakannya terhadap Indonesia. Seperti agresi militer 1, agresi militer 2. Nah, lalu muncul ada India dan Australia. India dan Australia di sini dua negara yang mengadukan konflik antara Indonesia dan Belanda masih berlanjut ke Dewan Keamanan PBB. Ya. Dewan Keamanan PBB mendengar laporan dari India dan Australia, otomatis bergerak. Ya. Kalau India dan Australia ini melaporkannya pasca agresi militer kedua yang memunculkan nanti ada Gucci. Sedangkan KTN ini Komisi Khusus Dewan Keamanan PBB yang muncul pasca agresi militer pertama. Gitu ya. India dan Australia punya kedekatan dengan Indonesia pasti. Kalau India kan sama-sama negara yang pernah dijajah, ya. India dijajah oleh Inggris, lalu Indonesia dijajah oleh Belanda. Kalau Australia jelas dari letak geografisnya yang berdekatan dengan Indonesia yang akan mempengaruhi hubungan antara kedua negara tersebut. Jadi PBB di situ bergerak dengan membentuk komisi-komisi tersebut, KTN dan UNCI, untuk menyelenggarakan perundingan-perundingan. KTN menyelenggarakan perundingan landfill, ya, sedangkan UNCI menyelenggarakan perundingan Rumroyen dan ada perundingan yang final yaitu perundingan KMB, betul. Oke. Lanjut nomor 3. Jelaskan pandangan dunia internasional terhadap agresi militer 1 dan 2 Belanda. Pandangannya gimana? Ya, mengecam pasti ya, mengecam tindakan brutal. Karena pasca Perang Dunia Kedua yang namanya kejahatan perang ataupun pelanggaran HAM itu semakin apa ya dilawan lah untuk tidak terjadi lagi. Ya. Agresi militer 1 dan 2 Belanda yang agresif dan brutal dikecam. Korban jiwa muncul di pihak Indonesia ini lebih banyak. Bukan hanya golongan militer, tapi juga rakyat sipil yang tidak bersenjata. Nah, KTN dan UNCI menjadi bukti nyata bahwa kecaman dunia internasional ini dilakukan dengan cara tindakan, bukan dengan cara mulut saja. Belanda, kamu kenapa melakukan tindakan brutal? Tidak begitu saja, tetapi melakukan tindakan dengan membentuk komisi-komisi ini. Oke ya. Lanjut nomor 4. Jelaskan mengenai garis demarkasi Van Mook. Ya, Van Mook Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia yang punya wewenang memang. Garis Van Mook adalah garis status quo, garis yang dibuat karena memang status wilayah tersebut masih menjadi perdebatan. Tapi karena Van Mook ini punya kekuatan, bukan hanya kekuatan dia menjadi gubernur jenderal, tapi punya kekuatan militer. Belanda kan punya kekuatan militer, maka dengan secara sepihak Belanda membuat garis demarkasi tersebut. Ya, dilakukan 27 Agustus 1947, pasca adanya agresi militer yang pertama. Oke. Setelah perjanjian Renville pada Januari 1948, garis demarkasi ini wajib dipatuhi oleh RI. Nah, ini yang tadi ya, wilayah RI semakin sempit. Dampaknya adalah negara RI harus pindah dari wilayah yang mereka kuasai sebelumnya. Ribuan tentara dari divisi Siliwangi di Jawa Barat ini yang tercatat informasinya pindah ya, long march, ada yang naik kereta juga, ada yang long march, karena kan kalau naik kereta pasti tidak cukup keretanya. Long march mereka jalan kaki dari Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah ataupun menuju ke Yogyakarta, menuju ke wilayah yang dikuasai oleh Indonesia. Menurut garis demarkasi ini, wilayah Indonesia semakin sempit. Hanya Yogyakarta sebagai ibu kota, sebagian kecil Jawa Tengah, dan ada sebagian kecil Jawa Timur. Nomor 5.
Jelaskan mengenai BFO dan dampaknya. BFO kepanjangan dari Bijenkons for Federal Overleg. Badan yang anggotanya adalah negara dan daerah otonomi buatan Belanda. Jadi Belanda mencoba untuk mempengaruhi wilayah-wilayah untuk mendukung Belanda itu sendiri. Dengan cara apa? Tokoh-tokoh di daerah dibujuk untuk pro terhadap Belanda. Itu ya. Pertemuan-pertemuan dilakukan dalam prosesnya seperti yang ada di Malino, Sulawesi, Pangkal Pinang, konferensi Denpasar juga ada, lalu ada konferensi Bandung. Ya, jadi BFO ini tujuannya untuk memecah belah dan untuk semacam mendirikan negara federal lah. Dampaknya memecah belah ya tadi sudah. Tokoh yang terlibat dalam BFO pun memiliki hubungan yang buruk dengan tokoh RI dalam perjuangan kemerdekaan. Karena ada dua konsep. Yang pertama, BFO ini menghendaki negara federal, negara bagian, seperti negara persemakmuran gitu. Tapi kalau RI kan menghendaki negara kesatuan Republik Indonesia yang ada satu pemerintahannya saja, bukan negara bagian. Ya. Tapi di tahun 1949, BFO semakin mendukung RI. Bukan dalam arti membentuk NKRI ya, tapi sama-sama berjuang untuk diakui kemerdekaannya sebagai RIS. Karena BFO secara cepat atau lambat menyadari kalau Belanda ini agresif sekali terhadap pemerintah Republik Indonesia dengan agresi-agresinya. Maka mereka mau duduk di satu meja untuk menentukan kedepannya secara bersama-sama antara pemerintah RI dengan BFO ini. Ya. Dengan cara melakukan konferensi Inter-Indonesia 1 dan konferensi Inter-Indonesia 2. BFO pada akhir tahun 1949 terdiri dari 6 negara bagian dan 9 daerah otonom. Haus. 6. Sebutkan 10 tempat atau lokasi bersejarah terkait revolusi kemerdekaan Indonesia. Ini macam-macam jawaban kalian ya. Revolusi kemerdekaan Indonesia dari tahun 1946 sampai 1949 ya. Jadi yang berkaitan aja dengan itu. Jangan dijawab yang jauh-jauh. Ya, ada yang menjawab Taman Sari, tempat mandi Sultan itu, Istana Maimun, ada Gua Belanda juga ditulis. Wah, macam-macam. Nggak ada kaitannya. Nah, itu yang nilainya dikurangin. Baca soalnya, lalu di dalam deskripsi video sekarang Pak Yudi minta untuk jelaskan juga perannya tempat tersebut apa. Jadi bukan ditulis Monas, Gedung Merdeka atau Istana Merdeka, tapi perannya apa atau peristiwanya apa yang terkait dengan tempat tersebut. Itu ya. Jadi kalau kalian kemarin nonton video cuma di skip buat lihat soalnya ya sayang banget. Itu hak kalian mendapat pembelajaran ya, tapi kalian hanya mendapatkan sedikit karena keputusan kalian men-skip videonya. Tapi nggak apa, itu untuk pembelajaran kalian. Beberapa lokasi terkait pertempuran. Ya, pertempuran yang sebelum pembahasan 2 video yang kemarin ada Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Barawa, Medan, Bali. Di sini ada monumen-monumen. Nah, monumen-monumen tersebut didirikan di lokasi yang sama dengan lokasi pertempuran pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Ya. Angin. Dan juga ada beberapa lokasi perjuangan antara perang dan diplomasi. Ini ada beberapa aja ya, sebenarnya di luarnya banyak. Tapi yang kita pelajari kemarin, ya ini berkaitan. Di Jakarta ada Hotel Desindes. Ada perundingan Rondoyan. Hotel Desindes sekarang udah nggak ada. Istana Merdeka. Penyerahan kedaulatan. Ya. Tanjung Priok ada perundingan Renville, Kuningan, perundingan Linggarjati.
Yogyakarta ada Gedung Agung, ya pemindahan kekuasaan dari Jepang. Kalau pada masa Jepang itu namanya kan Cokan Kantai. Lalu ada Monumen Serangan Umum 1 Maret, landasan udara Maguwo Harjo, sekarang jadi Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta. Ada Bukit Tinggi, tempat pelaksanaan pemerintahan PDRI, pemerintahan darurat. Dan juga ada Bangka, ada Brastagi, ya ada Parapat juga sebenarnya. Pengasingan tokoh Republik saat atau pasca agresi militer Belanda yang kedua. Nah, di sini kalian jawab ini aja nilai 10 itu 1 nomor. Ya, kalian jawabnya aneh-aneh, nggak nyambung. Lanjut, nah ini ada gambarnya supaya tercerahkan lagi. Ini pertempuran Lengkong, yang monumen Lengkong di sini ada dan Mogot. Ini Bandung Lautan Api, monumen Bandung Lautan Api. Ini di Semarang, berarti ada Tugu Muda, pertempuran 5 Hari Semarang, ada Tugu Muda dekat apa nih namanya, Pintu Seribu ya, ya Pintu Seribu. Lalu Surabaya ada Tugu Pahlawan ya, pusat kota Surabaya ada Bung Tomo. Oke. Nah di sini ada Sudirman dalam Perang Ambarawa, ada monumen Palagan di Ambarawa. Ini dekat, kalau kalian Katolik mungkin kalian ke Ambarawa juga bisa sembari ziarah ya ke Gua Maria Kerep di Ambarawa. Lalu di sini Medan ya, pertempuran Medan Area, ada Monumen Apollo namanya, Monumen Apollo di Medan. Oke. Nah, di sini kalau kayak pura-pura gini ya. Di Bali, pertempuran Margarana, Monumen Margarana. Perang Kukutan. Pertempuran Yogyakarta ya, pertempuran melawan Jepang. Oktober 1945. Nah, lalu ada tempat-tempat lain, ini ada Sultan Hamengkubuwono, penyerahan kedaulatan di Istana Merdeka ya. Lalu ini pengasingan Muhammad Hatta di Bangka, pengasingan Soekarno di Brastagi, ada Sultan Syarif dan ada Muhammad sih. Ada Soekarno, lalu ada Agus Salim dan ada Sultan Syarif di sini. Lalu di sini ada tempat perundingan Linggarjati ya, Kuningan. Di sini ada Monumen Serangan Umum 1 Maret, ini tepat berada di pusat kota Yogyakarta ya, di titik 0. Di seberangnya ada Gedung Agung. Kalau pada masa Jepang nama Gedung Agung ini Cokan Kantai. Kalau kalian ke Jogja coba main di sini ya. Lalu di sini penangkapan tokoh-tokoh Republik untuk diasingkan di sini. Jadi lapangan udara Maguwo. Tuh. Nah, di sini juga ada peta gerilya Sudirman ya. Di Yogyakarta, Wonogiri, Kediri, lalu balik lagi ke Pacitan, lalu ke Yogyakarta. Ya, perlu kalian ketahui, sepanjang jalur ini terdapat pelang-pelang yang memang tidak kelihatan dengan jelas ya, tapi ada pelang-pelang informasi bahwa wilayah tersebut adalah jalur gerilyanya Jenderal Sudirman saat Indonesia melakukan gerilya mempertahankan kemerdekaan. Lalu di sini ada bangunan bersejarah tapi sudah dibongkar ya, Hotel des Indes. Oke, lanjut nomor 7. Jelaskan bahwa Yogyakarta berperan penting. Dalam revolusi kemerdekaan. Diawali dari amanat 5 September Sri Sultan dan Pakualam bahwa Yogyakarta adalah daerah di dalam negara Republik Indonesia. Mensupport
Lalu ada perang pertempuran melawan Jepang juga dalam peralihan kekuasaan 7 Oktober 45. Tahun 1946, 4 Januari mengajak pejabat pemerintahan pindah ke Yogyakarta dengan senyap, ya, tidak dengan diketahui banyak orang, enggak, tapi dengan diam-diam menggunakan KLB, kereta luar biasa. Puncaknya, Yogyakarta punya peran besar di tanggal 1 Maret 1949. Serangan umum Yogyakarta terhadap militer Belanda menguasai ibu kota selama 6 jam. Mengawali kebangkitan usaha mempertahankan kemerdekaan hingga kembalinya pemimpin Republik ke Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini juga berperan pula dalam penyerangan kedaulatan di Jakarta, itu Istana Merdeka. Sampai keesokan harinya ibu kota berpindah kembali ke Jakarta. Ya, jadi Yogyakarta ini berperan penting. Dan juga ada Sri Sultan Hamengkubuwono yang berperan penting. Bung Karno mengatakan pula, Jakarta menjadi termasyhur atau istimewa karena jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu. Oke, lanjut. Nomor 8. Pada akhirnya Belanda mau berunding dalam KMB, apa alasannya? Akibat ambisi dan tindakan yang brutal membuat negara luar dan internasional terlibat. PTN sampai UNCI ini mendesak Belanda untuk segera mengakhiri kekejamannya di Indonesia. Ya, PBB di sini, United Nations, berperan dalam mendesak Belanda. Dan juga ada negara Amerika Serikat, ya. Dalam perundingan Rumroyen, Belanda ditekan untuk segera mengadakan perundingan yang final, ya, untuk kelangsungan kedua belah pihak agar tidak terjadi konflik lagi, yaitu KMB. Dalam prosesnya, AS juga punya pengaruh besar dalam PBB maupun dalam UNCI. Ya, bahkan AS di sini mengancam secara langsung terhadap Belanda, mereka tidak akan memberikan bantuan dana untuk pemulihan negara Belanda. Jadi Belanda ini salah satu negara yang mendapatkan bantuan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua, namanya Marshall Plan. Jadi Amerika Serikat mengancam Belanda tidak akan diberikan bantuan. Dari itu, Belanda mengikuti KMB. Akhirnya Belanda mengikuti KMB dan RI memperoleh kedaulatan dengan nama RIS. Ya, situ. Lanjut nomor 9. Jelaskan mengenai penyelenggaraan pemerintahan RIS. RIS berlangsung tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS 1949 bentuk negaranya federasi federal, bentuk pemerintahan republik. Bentuk pemerintahan ini kan ada dua macam, ya. Ada republik, ada monarki. Nah, Indonesia dari awal sampai sekarang hanya menggunakan bentuk pemerintahan republik, artinya berasal dari rakyat. Sistem pemerintahan parlementer. Ya, parlementer berarti ada Perdana Menteri nanti. Sini Perdana Menterinya adalah Muhammad Hatta. Perdana Menteri RIS. Kepala Negara RIS Soekarno. Ya. RI merupakan salah satu anggota di dalam RIS. Ada negara Madura, ada negara Sumatera Timur, ada macam-macam, ya. Nah, RI ini salah satu anggotanya dengan presidennya Mr. Asaad. Legislatif, badan legislatif ada dua, yaitu DPR dan Senat. Yudikatif, Mahkamah Agung juga sudah ada. RIS wilayah-wilayahnya, ya. Sini dibagi menjadi 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi. Negara bagian tersebut apa aja? Ada Republik Indonesia 1, negara Sumatera Timur 2, negara Sumatera Selatan 3, negara Pasundan 4, lalu negara Madura 5, lalu ada negara Indonesia Timur, dan ada negara Jawa Timur. Ada 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi: Riau, Bangka, Belitung, Kalimantan Barat, lalu Dayak Besar atau Kalimantan Tengah, Banjar, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tenggara, lalu Kalimantan Timur, dan ada di sini Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah ini termasuk daerah, bukan termasuk negara. Sedangkan di sini ada Timur yang
milik Portugis ya pada waktu itu, dan ada Irian Jaya yang masih menjadi sengketa. Nomor 10. Pertanyaannya, jelaskan proses kembalinya NKRI sebagai sebuah negara. Berawal dari RIS, pasca penyerahan kedaulatan, negara bagian dan daerah otonomi satu persatu berintegrasi dengan RI. Tahun 1950 hanya tersisa RIS, NIT, dan NST sebagai negara bagian di dalam RIS. Karena di daerah-daerah sebelumnya sudah muncul yang namanya protes dan unjuk rasa untuk negara bagian ataupun daerah otonomi bergabung dengan RI. Lalu dibicarakan di dalam parlemen, ya, pembahasan DPR rancangan UUD Negara Kesatuan itu pun diterima dengan baik oleh Senat, Parlemen, RIS, dan KNIP yang pada waktu itu masih di dalam Republik Indonesia. Lalu di tanggal 17 Agustus 1950, bertepatan dengan momen kemerdekaan, Presiden Soekarno menandatangani rancangan tersebut, dan rancangan tersebut namanya adalah UUDS Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sejak 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan. Indonesia secara resmi bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soekarno menjadi presiden, Muhammad Hatta tidak sebagai Perdana Menteri, melainkan kembali menjadi Wapres. Institusi UDS, bentuk negara kesatuan, sebelumnya bentuk negara nyaris adalah federasi. Bentuk pemerintahan masih sama republik, sistem pemerintahan juga masih sama parlementer. Nah, inilah adalah wilayah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia di tahun 1950, tanpa ada Timur Timur dan juga tanpa ada Irian. Karena Irian nanti masuknya tahun 1960-an pasca operasi Trikora. Lalu menyusul di sini nanti tahun 1970-an ada Timur Timur bergabung dengan NKRI. Oke, cukup pembelajarannya. Semoga dengan video ini kalian bisa mengerjakan soal ulangan dengan mudah, dan kedepannya di PAT juga kalian bisa sukses mengerjakan PAT, lalu naik ke kelas 12. Oke, begitu dari Pak Yudi. Sampai jumpa, selamat dan sukses.